Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setiap hari pasar sebelum kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah kita atau khutbah zuhur. Dan insyaallah pada siang hari ini yang akan meneruskan Bapak Ustaz Safrowi Rokan SAI. Sambil menunggu jemaah yang nanti duduk ataupun yang masih dalam perjalanan. Dan Pak Ustaz, waktu kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Maha Allah atas segala firman-Nya. Kaum muslimin, saudara-saudaraku sidang jamaah salat zuhur yang insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan rasa syukur kita hanya kita sanjung tinggikan kepada Allah yang sampai hari ini Allah masih membimbing kita dalam ketaatan dan kebaikan, dibuktikan dengan hadirnya kita melaksanakan sholat zuhur yang insya Allah akan dilaksanakan secara berjamaah. Harapan dan doa kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memimpin kita dalam kehidupan dunia ini sampai nanti Allah antarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sejarah disebutkan bahwasanya ada seorang raja yang ingin menghancurkan Ka'bah. Yang ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim khairan ababil. Ayat ini mengisahkan cerita sejarah bahwasannya seorang raja yang bernama Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Yang pada masa itu yang menjaga Ka'bah adalah kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muthalib. Sebelum mereka ingin menghancurkan Ka'bah, maka diambillah 100 ekor unta, yaitu kepunyaan dari Abdul Muthalib. Setelah diambil, maka datanglah Abdul Muthalib kepada tentara Abraha tersebut, kepada Raja Abraha tersebut. Wahai Raja Abraha, kembalikanlah ternak
Maka Abraha heran, wahai Abdul Muthalib, kan engkau yang menjaga Ka'bah ini, engkaulah perpanjangan tangan Tuhan untuk menjaga Ka'bah ini. Lalu kenapa engkau tak menjaga Ka'bah itu? Lantas kenapa ternak yang kami ambil itu yang engkau minta kepada kami? Apa jawaban dari Abdul Muthalib, Bapak Ibu? Ternak itu punyamu, sedangkan Ka'bah itu milik Allah. Biar saja Allah yang menjaga Ka'bah itu. Maka terjadilah Bapak Ibu, memang Allah tunjukkan kuasanya kepada tentara Abraham. Habis turun ke bawah. Ketika perang Badar, orang-orang Islam hanya berjumlah 313 orang. Orang-orang kafir itu berjumlah 1000 orang. Logika matematiknya tidak akan pernah menang orang yang sedikit bila dibandingkan dengan orang yang banyak. Bercokak Pak, berjubur Pak. Awak surah apa berimu? Mau awak atau apa? Orang dan ramai kan begitu. Tetapi kenapa terjadi kemenangan pada tentara kaum muslimin pada saat itu? Karena Allah mengirimkan bantuan. Yang Allah kirim adalah malaikat untuk menolong Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, Palestina itu apa Ibu? Itu negara kecil, apalagi Gaza, penduduknya banyak tidak bersenjata, banyak yang sudah tak makan, banyak yang sudah diputus tali listriknya. Tentara Qassam itu Bapak Ibu, pejuang-pejuang Hamas itu hanya sedikit. Kenapa sampai hari ini mereka masih mau berjuang, mempertahankan Baitul Maqdis tersebut? Kenapa Allah tidak langsung membunuh kafir-kafir apa itu Yahudi tersebut? Kan sudah dikasih aba-aba oleh Allah. Kita lihat di berita sudah banjir kan? Wah, ini datang angin putus beliau habis. Pak Bu, ternyata Allah ingin melihat kita apa? Kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kan begitu kata Allah. Sama-sama Islam Pak. Walaupun dia mohon maaf berasal dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, dari mana saja dia berasal, kalau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia saudara kita. Apa kewajiban kita terhadap saudara kita? Dua, satu bantu dengan materi, dua bantu dengan doa. Bantu dengan materi kalau ada, kan begitu kalau ada kan? Kalau tak ada dengan doa. Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kata Allah, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kehidupan dan kematian di atas dunia ini. Allah mau melihat siapa yang paling banyak amalnya di antara kamu. Makanya Bapak Ibu, sampai hari ini belum ada malaikat yang langsung memusnahkan penduduk tentara dari Yahudi tersebut, karena Allah ingin kita membantu saudara kita. Siapa yang mau berjuang, siapa yang mau membantu mereka, siapa yang mau peduli dengan mereka, kita Pak tak bisa berbuat apa-apa Pak. Saya rasa kalau kita ini disuruh pergi berperang, mau tak Ustaz? Atau saya tanya biji dulu Pak, jangan berangkat, tapi kita tak boleh kan begitu, tidak boleh dibatasi. Jadi kita ingat-ingatkan terus Bapak Ibu,
Dua, satu, bantu dengan materi, berikanlah sumbangan. Tapi ini Pak, ini tidak saya sampaikan keluar Pak. Ini hanya kita saja. Saya tahu. Kirimkanlah uang donasi ke Palestina kepada yang jelas. Ini ada sebagian orang, saya tidak menuduh semuanya. Sebagian itu Pak, hanya mengatasnamakan Palestina. Dia itu setengah untuk baru dikasih itu kita sampai tidak. Jadi Bapak Ibu, hati bukan kita susun, tidak ya, bukan kita susun, tapi berikanlah bantuan kepada yang jelas. Kalau sekarang ini besok Ustaz Abdul Somad mau membuat ceramah tabligh akbar dan akan disumbangkan, kalau dapat sama dia langsung. Saya Ustaz mau nyumbang 5 juta. Ada jemaah kita yang 5 juta, ada 10 juta. Langsung saja minta apa namanya untuk nomor rekening kepada Ustaz Abdul Somad atau kepada Ustaz Almaf, kan bawahannya itu tangan kanan Ustaz tersebut, kirim kepada mereka. Saya bukan menuduh yang tujuh bantu, tidak. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Pak, jangan lupa kita setiap sholat kita doakan saudara kita, Allahumma ansur muslimina fi Palestina. Ya Allah, tolonglah saudaraku yang berada di Palestina. Allahumma ansur muslimin, Allahumma ansur fi mujahidina fi Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjuang ya Allah di Palestina. Kalau kita tak mau membantu Pak, kalau kita tak mau membantu, Allah akan mengirimkan orang lain yang membantu mereka. Itu saja. Makanya kenapa orang Syiah, tentara Hizbullah itu membantu Hamas? Apa jawaban dari Ustaz tadi kan? Jawabannya mudah, karena orang-orang Sunni tak mau menolong. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak Ibu konflik ini berakhir. Karena apa Pak? Berbeda agama Pak, itu sudah menjadi sunatullah, tidak bisa kita elakkan. Berbeda suku Pak, itu sudah menjadi sunatullah Pak. Cuman bisa kita itu berbeda dalam bingkai perdamaian, itu betul Pak. Duduk mereka, tinggal di situ orang Kristen, Nasrani, tinggal mereka orang Islam, tinggal mereka orang-orang Yahudi, duduk sama-sama menjaga Masjidil Aqsa. Kenapa iya, dulu kan seperti itu. Orang Yahudi tinggal di sana, orang Nasrani sampai sekarang masih ada yang tinggal di sana, orang Islam juga ada tinggal di sana. Alangkah indahnya umat jika mereka tiga agama ini berkumpul bersama-sama menjaga tanah Masjidil Aqsa, karena sesungguhnya dari Bani Israel itu, dari Yahudi tersebut juga banyak keturunan para nabi dan para rasul. Cuman yang jahat ini Zionisme yang jahat. Dia ingin membumi hapuskan, menghilangkan penduduk Islam, penduduk maunya dia sendiri, serakah. Maka Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu dunia ini aman, tentram dan damai. Kita rasakan Pak Dirut Batur aman, tentram, damai, lomak. Kalau mencoba-coba orang kaya, enak kita hidup berdampingan, saling mengerti satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
selalu memberikan pertolongan kepada penduduk-penduduk Palestina ini, ya Rabbal Alamin. Demikianlah kontusur kita pada sore ini. Mudah-mudahan Bapak ini dapat menggugah hati kita, menolong saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Yang pertama, bantuan dengan donasi, yang kedua bantuan dengan doa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup pengajian zuhur kita dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.